Halo Sobat Sal, perkenalkan kami dari podcaster Balikpapan. Saya Bagas Permanugroho. Saya Wahyu Kurniawati. Di sini kami akan menceritakan atau podcast seputar nilai-nilai berakhir dari senior kami. Baik, podcast kali ini kita langsung didampingi oleh narasumber yang luar biasa. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan terlebih dahulu dengan beliau. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Nama saya Imam Sumaji dan jabatan saya rescuer terampil dari kantor SAR Balikpapan atau kantor pencarian dan pertolongan Balikpapan. Untuk saat ini, terima kasih waktunya diberikan untuk satu hal yang luar biasa dalam penugasan saya saat ini, yaitu tadi bertemu dengan rekan-rekan yang hebat, Mas Bagas dan Mbak Nia. Baik. Oke, mari kita simak podcastnya berikut ini. Kami akan mungkin sedikit bertanya kepada Pak Imam seputar gimana sih perjalanan hidup Bapak menjadi seorang ASN di Basarnas ini. Baik, sebelum saya melakukan paparan, sebelumnya saya harus minta izin kepada pimpinan terlebih dahulu dengan prakata, yaitu tadi mohon izin untuk pimpinan tinggi Badan Nasional dan Pencarian Pertolongan dan pimpinan atau kepala kantor Badan Pencarian dan Pertolongan kelas A Balikpapan, para pejabat dan perwira senior dan juga rekan-rekan yang berada dalam lingkup kerja kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan dan relasi atau teman-teman potensi dan juga relawan. Nanti kita siapa tahu kita sebutkan di dalam acara yang sedang berjalan. Yang pertama saya tanyakan dulu, apa kabar Mbak Nia? Baik, ya. Untuk siang ini, baik, perjalanan mengenai karir saya di Basarnas, baik. Dimulai dari pendaftaran. Waktu itu pendaftaran masih melalui PO Box dan itu juga disiarkan di koran. Memang dari pendaftaran saya dari kantor SAR Surabaya, tapi tujuan ke kantor SAR Balikpapan, gitu. Karena saya memiliki satu segi, yaitu tadi saya suka dengan tempat yang baru dan saya memiliki jiwa yang exploring. Jadi tahun 2009 saya daftar dan kemudian di tahun 2009 bulan 10 itu sudah mulai latihan dasar, dilanjutkan dengan Latdas di Makassar, begitu, dengan jumlah beberapa dari teman-teman yang keseluruhan kurang lebih sekitar 27 orang. Itu saya sebagai rescuer muda. Kemudian beberapa kali mengikuti operasi SAR. Salah satu operasi SAR di tahun itu yang paling heroik itu di operasi kejadian jembatan runtuh bukan. Itu kami melaksanakan penyelaman dengan beberapa kali atau jeda waktu yang kurang lebih sekitar 3 minggu kami nyelam di situ. Kemudian setelah kami di tahun 2012 itu kami mengikuti seleksi Basarnas Special Group. Ya. Basarnas Special Group kurang lebih sampai di tahun 2018 baru kembali lagi kemari dengan tentunya dengan rangkaian latihan untuk pembentukan dan juga di situ kami menemukan beberapa norma-norma atau prinsip di dalam penugasan. Sampai sekarang berdinas di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan dan saat ini saya sudah rescuer mahir. Kebetulan kemarin menyelesaikan uji kompetensi untuk ke mahir. Gitu. Baik. Untuk waktu zaman dulu, untuk masuk ke Basarnas Special Group itu apa aja Pak yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan yang paling utama satu fisik. Kedua intelijensi. Dan yang ketiga psikologi, yang keempat dari kesehatan jiwa, gitu kan ya. Jadi
percuma kita memiliki fisik yang bagus, baru kita memiliki penugasan yang oke, tapi untuk pengendalian pada jiwa kita sendiri dipertanyakan, gitu. Karena itu tadi, kalau buat saya itu tadi kerja seorang insan Basarnas atau rescuer ini kerja yang begitu tekanannya sangat tinggi. Yang dulu pernah ingat salah satu dari para pendahulu kami dulu menyampaikan, di saat orang lain pergi untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, kita datang langsung, gitu ya, kita datang. Bahkan yang lebih menjadi atensi luar biasa, saya pernah mutar untuk mencari badan atau institusi asuransi yang menjamin. Saya secara pribadi ternyata tidak ada yang, karena apa? Kita masuk di dalam kegiatan itu tadi, yang dalam kegiatan sengaja dalam koridor itu tadi. Baik. Cukup banyak ya Pak pengalamannya di Basarnas itu. Tapi menurut Bapak apakah feedback dari masyarakat juga sudah cukup baik Pak untuk Basarnas saat ini? Alhamdulillah. Kalau dari pandangan kami pribadi untuk saat ini ya itu sebetulnya tergantung dari bagaimana setiap anggota tadi membawa institusi ini kita. Kalau secara dari kami pribadi, feedback itu sangat puas sekali, sangat puas. Dan mudah-mudahan untuk dari kinerja kita ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, begitu. Masyarakat sudah lebih banyak mengenal. Bahkan ini dulu ada cerita dari rekan kami, ada beberapa dulu itu ini dengan niatan kami bekerja atau melakukan operasi itu tadi walaupun di luar dari tugas Basarnas itu sendiri. Demi apa? Demi supaya supaya masyarakat ini lebih mengenal lagi dengan Basarnas, gitu. Walaupun kami cuma sekedar modal baju kaos lengan panjang oranye dulu, jadi kami hadir di situ. Itu pernah seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan antar instansi atau instansi terkait yang bergeraknya bidangnya sama ataupun yang tidak sama, kemudian dengan rekan-rekan potensi atau relawan, kami menjalin hubungan yang sangat baik sekali. Bahkan boleh dibilang itu selisihnya cuma satu rambut aja antara kandung dan bukan kandung. Gitu. Sangat dekat berarti ya Pak? Sangat dekat. Iya. Karena kedekatan itu kami bangun begini Mbak Nia sama Mas Bagas. Karena kita kerja di lapangan itu kita membutuhkan satu supporting ya, walaupun berupa motivasi, dan juga kita pun juga butuh personal atau seseorang itu tadi yang kita jadikan titipan nasib di situ. Semisal kejadian pas waktu saat menyelam. Iya. Saat menyelam tiba-tiba kita lost guideline gitu kan. Jadi kita lepas dari tali, dan betapa khawatirnya itu tidak bukan hanya yang dari Basarnas saja, tapi dari teman-teman yang lain pun juga khawatir dengan keadaan kita. Bisa kita ukur di situ bagaimana kita harus menghargai dari kehadiran mereka. Berarti Basarnas itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendirian ya Pak di lapangan, tapi harus berkolaborasi juga entah dari TNI Polri maupun relawan-relawan masyarakat yang lain, gitu ya Pak Imam? Iya Mbak Nia. Ini yang bikin ya terus terang kalau itu selalu disinggung atau diucapkan lagi, ini membuat saya merinding. Iya. Betul. Bahkan Mbak Nia mengatakan itu tadi, saya merinding. Karena memang betul, kita tidak bisa bekerja itu sendiri. Karena itu tadi, seperti pengalaman saya ini asli dari Surabaya. Otomatis di sini kan bukan kampung saya. Jadi dari awal saya di sini harus explore, harus mencari informasi. Itu bukti bahwasannya saya secara pribadi atau kami secara pribadi tidak bisa bekerja dengan sendiri. Karena itu tadi, rata-rata secara gampangnya saja lah, rata-rata anggota dari institusi ini kalau kita dari rantauan gitu kan. Jadi
secara tidak langsung, dan juga kita memang perlu untuk menjalin hubungan itu dan kerjasama. Mau tanya lagi Pak, kan kalau di masyarakat luas maupun di potensi-potensi kita kan tahunya Basarnas itu datang saat operasi SAR langsung di lapangan, langsung melaksanakan atau mengeksekusi pencarian dan pertolongan di lapangan. Nah, ada nggak sih Pak di balik layar pencarian dan pertolongan itu yang Basarnas lakukan setelah selesai melaksanakan operasi SAR? Ya, baik. Untuk pertama kami harus mengapresiasi dulu sama kerja nyata mereka juga, karena kita akui bahwasannya mereka selalu berada atau bisa melakukan penanganan secara langsung sebelum kami datang. Karena itu tadi, kalau kami kan terbentur masalah tentang satu respon time itu tadi itu berkenaan dengan jarak ya, jarak antara tempat kita siaga dan juga ke lokasi kejadian. Dan mereka ini memang tersebar kehidupannya mereka, teman-teman dari potensi atau relawan ini tersebar. Baik, setelah kita melaksanakan kegiatan memang ya ada susunannya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ada briefing, kemudian terbentuklah di situ organisasi dalam organisasi operasi SAR, dan kemudian kami langsungkan di situ. Setelahnya ada debriefing, ada evaluasi dari pimpinan dan juga pelaporan-pelaporan yang lainnya untuk melengkapi dari bukti kegiatan tersebut sebagai evidence. Mungkin kalau ketika terjadi sesuatu di lapangan Pak, kendala-kendala apa yang sering terjadi Pak, di saat di lokasi kejadian bencana? Baik, sangat menarik sekali ini. Untuk kendala selama ini memang ya secara fluktuatif sampai saat ini menjadi satu pembahasan yang sangat keras di sini. Apalagi dengan kemajuan zaman ya, dengan kemajuan zaman dan juga ada masa yang disebut dengan masa produktif dari anggota, seperti itu ya kan. Makanya di situ ada masa yang disebut sampai sekarang ini yang disebut apa, Gen Z gitu ya, Gen Z. Bahkan itu pun juga akan menjadi sebuah kendala di situ, terutama beberapa peralatan-peralatan yang baru gitu kan, yang mengenai tentang teknologi dan juga ada yang program gitu kan. Sementara yang sebelum era Gen Z ini tadi masih belum belum sampai di situ, tapi masih dalam rangka ke situ gitu kan. Ya alhamdulillah dengan adanya anggota-anggota yang pada era Gen Z ini, kami syukur alhamdulillah punya adik-adik, punya junior yang di situ menguasai tentang program, menguasai tentang benda-benda elektronik dan juga entertainment di situ. Kami sangat terbantu sekali dan alhamdulillah, dan itu lama sekali kami mengharapkan seperti itu. Untuk kendalanya satu, komunikasi. Komunikasi ini dalam runtutan bukan berarti komunikasi di sini kami tidak menguasai, tidak. Karena apa? Si pelapor ini tadi menyampaikan ke kita itu dalam bentuknya itu mungkin tidak seperti dengan draft koridor yang pernah kita pelajari gitu ya. Jadi mereka itu menjelaskannya mungkin kurang detail, bahkan berada di tentang bahasa gitu kan, tentang bahasa mungkin penyebutan bahasa, mungkin bahasa di daerah tersebut tadi mungkin dalam bahasa gaul ya. Kalau di sini misalnya Mas Bagas mungkin kalau di kampungnya sana tas plastik mungkin sebutannya kresek ya. Kresek, betul. Tapi kalau di sini itu namanya kompe. Nah, itu kadang-kadang kita dari bahasa-bahasa yang macam seperti itu yang kita harus betul-betul kita pelajari secara sosiologinya ya. Nah, jadi kendalanya memang dari komunikasi, tapi bukan komunikasi secara sistematis atau teknis kita, tidak. Tapi untuk kita connect dengan si pelapor gitu. Baru yang kedua, jelas di Kalimantan ini saya sangat jarang sekali menemukan kemarau, badai ya. Badai ya. Jadi di sini itu ada dua macam, mungkin bisa kita jadikan acuan, yaitu tadi kalau pas musim selatan sama musim barat daya. Nah, jangan kaget juga di sini walaupun kemarau, walaupun panas terik kadang-kadang air laut naik, banjir. Ya semacam yang kami dalam perjalanan ini tadi, sudah naik motor yakin ini tadi cerah, ternyata di tengah jalan
hujan, harus kembali lagi ganti kendaraan seperti itu. Nah, yang kedua adalah lokasi. Karena lokasi lokasi tadi walaupun di air atau lokasi itu tadi di darat, itu menjadi kendala yang sangat nyata sebagai jangkauan, gitu kan, untuk jangkauannya. Itu yang jadi PR buat kami seperti itu. Untuk kendala yang lainnya pasti hewan buas di lapangan. Baru di sini saya Pak, lawannya buaya ternyata. Gimana, kaget ya? Iya. Kaget ya? Dan ternyata dia ini tidak ngasih tanda dia. Oh, saya ada di sini loh, gitu kan. Kayak macam misalnya kalau misalnya hewan di darat itu mungkin bau dari urinnya atau kotorannya, kalau buaya kan enggak. Misalnya di bawah gitu. Baik, itu mungkin dari sekilas kendala. Mungkin ada pertanyaan? Ya, baik Pak. Kita kan sebagai insan Basarnas ya Pak sekarang. Iya. Itu ada nggak sih Pak tips and trick dari Bapak supaya kita ilmunya ini terus berjenjang untuk naik begitu Pak? Oh, begitu ya. Untuk selalu punya motivasi dalam meningkatkan kompetensi diri. Gitu. Baik, jika motivasi itu untuk supaya kita lebih berkembang, bagi saya secara pribadi, kami akan melakukan satu langkah itu tadi, terbuka gitu. Kita jadi anggota yang terbuka. Maksudnya terbuka ya dengan konotasi yang baik gitu ya, secara untuk ini supaya kita mendapatkan atau menambah dari pengetahuan yang baru, terutama di jangan salah, dari teman-teman kita yang dari teman-teman relawan, dari teman-teman potensi. Kalau kita lebih mau gali lagi, mereka juga tidak sedikit yang memiliki kemampuan lebih daripada kita. Dan itu jangan menggunakan kata manfaatkan, enggak. Kita harus sharing sama mereka. Beda kalau manfaatkan, tetap mereka yang bekerja, gitu kan. Kita nggak dapat apa-apa, gitu kan. Dan juga selain dari para senior, dari para pendahulu kita, dan juga dari para pelatih, para instruktur, kita pun juga harus terbuka dengan rekan-rekan potensi yang lain, yang istilahnya kita harus betul-betul sharing, gitu kan. Karena itu tadi, misal kita ini, misalnya kami sendiri tidak fokus kepada di bidang misalnya safety secara elektrikal, gitu kan, atau safety secara dibilang program safety itu tidak fokus di situ. Tapi itu tadi kita kerja dituntut untuk safety, gitu kan. Nah, jika kita menunggu saja dari instansi kita dari dalam, mungkin karena kita harus secara hierarki harus mendahulukan para senior, gitu kan. Kalau kita mau melangkahi senior ya walat lah, gitu kan. Jadi ya untuk mengisi kekosongan itu karena tuntutan dari masa, tuntutan dari waktu kerja, tuntutan dari masa kerja, itu kita harus mendapatkan itu dari mana? Nah, ya kita harus ke luar, gitu. Yang keluar ini istilahnya bagaimana sih yang passion, tergantung passion kita, gitu kan. Ada yang passionnya freestyle, ada passionnya dan lain-lain, gitu kan. Jadi ya datanglah, nggak usah canggung-canggung. Kalau saya dulu tuh nggak canggung, datang ke tempat mereka. Hanya sekedar ngobrol, sharing, ngopi. Supaya apa? Supaya itu tadi, kalau pada waktu kita di lapangan lebih siap lagi, begitu. Ya sambil kita tukar pengalaman, kemudian tukar mungkin materi juga bisa, informasi juga bisa, begitu. Bahkan mereka pun juga tidak segan-segan akan memberikan segalanya itu secara tanpa diperhitungkan oleh yang lainnya atau tanpa kita duga, sebagaimana ikhlasnya mereka untuk membantu kita. Nah, jadi intinya itu tadi, kita harus terbuka. Dua, memang iya, informatif. Itu yang paling penting, dan kita aktif dan explore. Iya, jiwa explore. Tapi bukan looting loh ya. Yeah. Explore bukan looting, gitu. Gitu. Baik, jadi belajar dari buku panduan itu
juga belum cukup ya Pak ya untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebenarnya. Menurut saya belum. Karena itu tadi begini, mohon izin untuk para pimpinan dan instruktur dan juga para senior yang menyusun buku itu, kami kan juga sama manusia gitu kan, ada keterbatasan, harus saling melengkapi gitu kan. Jadi ya artinya kalau kita dapat ilmu yang baru, jangan melakukan downgrade kepada apa yang sudah ada gitu kan. Ilmu yang baru itu tadi kita gunakan untuk meningkatkan di situ tadi. Makanya pernah kami dengar juga dari salah satu pembina itu tadi, di dalam satu kehidupan tadi itu, jika itu masih bentuknya manusia, jangan pernah tidak dimanusiakan, seperti itu kan. Bahkan satu perbuatan kecil apapun harus kita hargai, karena itu pernah kita nikmati dan menjadi satu pengangkat derajat kita, seperti itu. Jadi kalau kita dapat ilmu dari luar, ya kita sharingkan ke dalam. Terlepas dari itu tadi, sesuai atau tidak sesuai, terima atau tidak terima, dengan harapan kecil, nggak usah besar-besar ekspektasinya. Dengan harapan kecil ada yang satu frekuensi gitu kan. Dan itu akhirnya nanti berguna di medan atau berguna di tempat pekerjaan, di lapangan. Seperti itu Mas Bagas sebenarnya. Gitu. Terima kasih Pak untuk sharing sessionnya pada hari ini, luar biasa. Ilmu dan pengalaman yang Bapak bagikan nanti akan kami jadikan sebagai bahan pembelajaran. Mungkin dari Mas Bagas ada tambahan? Mungkin baik. Terima kasih buat Pak Imam Maji. Terima kasih buat Mbak Nia untuk waktunya. Mungkin kami cukupkan podcast kali ini. Mungkin kalau kita teruskan bisa berjam-jam untuk melaksanakan podcast ini. Oke? Terima kasih dari kami bertiga. Saya Bagas Purnonugroho. Saya Wahyu Gunawarti. Dan saya Imam Sumaji. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih.